Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Nur Safitri, 1801070 dari kelas S1 4B. Di sini saya akan memaparkan tentang evaluasi sediaan gel dari mata kuliah Teknologi Sediaan Cair dan Semi Padat dengan dosen pengampu Ibu Nesa Agistia M.Pharm APT. Sebelum saya memaparkan tentang evaluasi sediaan gel, saya akan memaparkan sedikit pengertian dari sediaan gel itu sendiri. Menurut Farmakope Indonesia edisi 4 halaman 7, sediaan gel atau jelly adalah sistem semi padat yang terdiri dari suspensi yang terbuat dari partikel anorganik kecil atau molekul organik besar yang terpenetrasi oleh suatu cairan. Evaluasi sediaan gel. Evaluasi sediaan gel terbagi menjadi 3 evaluasi. Evaluasi yang pertama yaitu evaluasi fisik, di mana evaluasi fisik ini terdiri dari uji organoleptik, uji pH, uji keseragaman, uji viskositas, uji kesukaan, uji homogenitas, uji kebocoran, uji pelepasan bahan aktif, dan uji daya lekat. Evaluasi yang kedua yaitu evaluasi kimia yang terdiri dari identifikasi zat aktif dan penetapan kadar zat aktif. Evaluasi yang ketiga yaitu evaluasi biologi, di mana evaluasi biologi ini terdiri dari uji penetapan potensi antibiotik dan uji sterilitas. Evaluasi fisik sediaan gel. Evaluasi fisik sediaan gel yang pertama yaitu uji organoleptik, di mana uji organoleptik ini dilakukan secara visual dan dilihat secara langsung bentuk, warna, bau dari gel yang dibuat. Gel biasanya jernih dengan konsentrasi setengah padat. Yang kedua yaitu uji pH. Uji pH ini dilakukan dengan menimbang 10 gram sediaan, dilarutkan dalam 50 ml aqueous dalam beker gelas, ditambahkan aqueous hingga 100 ml, lalu aduk hingga merata. Ukur pH larutan dengan menggunakan pH meter dan catat hasil yang tertera pada alat pH meter. Yang ketiga yaitu uji keseragaman. Uji keseragaman ini menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 350 nanometer. Uji keseragaman ini bertujuan untuk mengetahui kebenaran kadar yang tercantum pada kemasan dengan kadar yang sebenarnya. Yang keempat yaitu uji viskositas. Uji viskositas menggunakan viskometer Stromer dan viskometer Brookfield. Uji viskositas dilakukan dengan cara sebanyak 100 ml gel dimasukkan ke dalam wadah berbentuk tabung, lalu dipasang spidol 64 dengan catatan spidol harus terendam dalam sediaan uji. Selanjutnya, viskometer dinyalakan dan dipastikan rotor dapat berputar pada kecepatan 60 rpm. Selanjutnya, diamati jarum penunjuk dari viskometer yang mengarah ke angka pada skala viskositas, lalu dicatat dan dikalikan faktor 100. Selanjutnya yang kelima yaitu uji kesukaan. Uji kesukaan dilakukan terhadap 20 orang sukarelawan dengan menggunakan angkat. Pengujian dilakukan dengan cara sukarelawan menggunakan sediaan gel dengan berbagai formulasi, kemudian dimintai tanggapannya dari warna, aroma, tekstur, dan kesan tidak lengket dari sediaan gel tersebut. Yang keenam yaitu uji homogenitas. Uji homogenitas ini dilakukan dengan cara sampel gel dioleskan pada sekeping kaca atau bahan transparan lain yang cocok. Sediaan harus menunjukkan susunan yang homogen dan tidak terlihat adanya butiran kasar. Yang ketujuh yaitu uji kebocoran. Uji kebocoran ini bertujuan untuk memeriksa keutuhan kemasan dan menjaga sterilitas, volume sediaan, serta kestabilan sediaan gel. Evaluasi fisik sediaan gel yang ke-8 yaitu uji pelepasan bahan aktif.
dengan prinsip mengukur kecepatan pelepasan bahan aktif dari sediaan gel dengan cara mengukur konsentrasi zat aktif dalam cairan penerima pada waktu-waktu tertentu. Yang terakhir yaitu uji daya lekat. Uji daya lekat ini dilakukan dengan cara 0,5 gram gel diletakkan di bagian tengah gelas objek dan ditutup dengan gelas objek lain. Diberi beban 1 kg di atasnya selama 5 menit. Gelas objek tersebut dipasang pada alat uji yang diberi beban 80 gram. Dihitung waktu yang diperlukan 2 gelas objek hingga terlepas. Evaluasi kimia sediaan gel. Evaluasi kimia sediaan gel terbagi menjadi identifikasi zat aktif dan penetapan kadar zat aktif. Nah, pada sediaan gel pasti memiliki zat aktif yang berbeda-beda. Oleh karena itu, identifikasi zat aktif dan penetapan kadar zat aktif dilakukan sesuai dengan monografi masing-masing zat aktif yang terdapat pada Farmakope Indonesia atau kompendia lainnya. Evaluasi biologi sediaan gel. Evaluasi biologi sediaan gel terbagi menjadi penetapan potensi antibiotik dan uji sterilitas. Pada penetapan potensi antibiotik yang tertera pada Farmakope Indonesia edisi 4 halaman 891 terbagi menjadi 2 metode. Metode yang pertama yaitu penetapan dengan lempeng silinder. Metode ini berdasarkan pada difusi antibiotik dari silinder yang dipasang tegak lurus pada lapisan agar padat dalam cawan Petri atau lempeng, sehingga mikroba yang ditambahkan dihambat pertumbuhannya pada daerah berupa lingkaran di sekeliling silinder yang berisi larutan antibiotik. Metode yang kedua yaitu penetapan dengan tabung. Metode penetapan dengan tabung ini berdasarkan hambatan pertumbuhan mikroba dalam larutan serbasama antibiotik dalam media cair yang dapat menumbuhkan mikroba dengan cepat bila terdapat antibiotik. Yang kedua yaitu uji sterilitas. Prinsip dari uji sterilitas yaitu melihat ada tidaknya pertumbuhan mikroba pada inkubasi bahan uji menggunakan cara inokulasi langsung pada medium thioglycona cair dan soybencasein diges medium dengan persyaratan memenuhi syarat uji jika pada interval waktu tertentu dan pada akhir periode inkubasi diamati tidak terdapat kekeruhan atau pertumbuhan mikroba pada permukaan kecuali teknik pengujian tidak absah. Jika ternyata uji tidak absah, maka dilakukan pengujian tahap kedua. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.